Ingat-ingat, seganas apapun jin itu masih ganas istrimu sendiri. Ingat-ingat ini. Kamu ini bingung sama setan ini. Bingung kan? Udah, nggak apa-apa. Nah, adiknya nggak usah nangis, ada saya di sampingmu. Oke. Di orang mengira, mungkin oleh hipnosis dan sebagainya mengira ini adalah psikoterapi, abreaksi dan seterusnya, ego state, alter dan sebagainya. Anak ini positif non medis tapi kecampuran psikologis. Ini bukan berarti terus psikologis murni, tidak. Ada kontribusi gangguan non medis. Begitu pula yang lain juga. Nanti akan kita bongkar apa sih kasus psikologis yang dominan pada dia. Tentunya setelah kresek-kreseknya diangkat dulu. Ayo di kreseknya. Kreseknya panitia, lah kok malah diam lho panitia. Akhirnya tanggap kayak ACT anggapan aksi cepat tanggap malah korupsi. Tulis gangguan gaib ada 3. Ada 3. Tampaknya Pak panitia. Waduh. Habis. Gangguan gaib ada 3. 1, tirukan. 1. Kesenfelan. Pakai kesenfelan. Tulis. Malah melongo. Kesenfelan. Apa itu ketempat? Jadi penyakit non medis ini semua karena faktor jin. Faktor apa? Jin. Jadi kita nggak boleh seperti ahli hipnosis yang ngomong segala ada jin, yang anak-anak psikologis juga sama seperti psikiater, tidak boleh. Karena kita muslim, ilmu itu dari barat. Kalau kita langsung masukkan ke keilmuan kita ya rusak, kita akidahnya dirusak oleh para sekuler. Dan juga tidak penyakit itu dari kuman saja. Kata dokter penyakit dari kuman saja, bakteri, virus. Kata dukun apapun jin. Nah, beda lagi. Tapi memang khusus non medis ini dari jin, dan itu dari siapa? Dari Nabi yang mengatakan tadi. Paham enggak maksudnya? Paham enggak? Nah, jadi kita itu tidak boleh mengatakan itu dari jin selama belum terbukti. Maka harus melakukan diagnosis. Tadi pokoknya dia nggak usah tanya aja, malah sering lupa rakaat sholat. Kalau iya berarti dari non medis, selesai masalah. Segampang itu. Tanpa harus kamu ngomong ini jin, nggak usah. Karena nanti suatu ketika orang akan mengatakan mana buktinya. Wong gaib kok dibuktikan ini. Bisa enggak kira-kira? Bisa enggak? Allah mengatakan wabil ghaibi hum yuqinun. Gaib itu gak masalah keimanan, itu urusannya adalah kamu percaya atau tidak. Orang nggak percaya surga, kamu bisa buktikan surga ada? Nggak bisa. Jin bisa enggak buktikan? Kok bisa? Ngomong berang. Gimana caranya? Oh saya aja nggak bisa. Yang punya puluhan tahun, kamu kok bisa buktikan? Mana jin? Mana di jin itu nggak punya fisik, mikir sembarangan kok menuduh kok jin. Itu orang tanya namanya siapa nggak tahu. Mikir, mana buktinya?
Tak bisa, jin itu tidak ada. Sini boleh enggak? Itu langsung kait. Sini Bu, sini Bu. Nurun lagi. Ini istrinya siapa? Istrinya jin. Bukan istrinya orang gitu. Oke, lihat. Udah fokus ke saya, kok malah fokus ke jin. Berarti gangguan non medis ada berapa tadi? 3. Ya, 1 jalan. Ini tisu, saya ibaratkan jin. Ini apa? Tisu. Jin, saya ibaratkan tisu. Kebalik, tisu saya ibaratkan. Namanya ketempelan itu jinnya masuk sendiri. Tadi sudah dibaca belum halaman 28? Sangel, aku kok pengen sakti gitu. Halaman 38 tadi dilihat 29. Ketempelan itu macam-macam sebabnya, ada kala intiqom, ada kala masuk dulmi karena dia dendam dan seterusnya. Adapun yang paling banyak terjadi itu masul isti, disukai jin. Pertanyaannya, kenapa sih orang ini disukai jin? Biasanya ya, karena perutnya gede. Perutnya gede itu berpotensi disukai jin. Sekarang lirik kanan, lirik kiri, gerak. Fokus ke perutnya. Nah, kalau perutnya gede itu berpotensi disukai jin. Walaupun dia ketua. Baik ketua PAC maupun ketua PC. Kalau ketua P mustasbayat enggak termasuk. Ingat-ingat ya. Yang kedua adalah tirukan. Yang kedua santeopo. Pakai kol-kolah kubiro pisan. Apa itu santet? Santet itu jinnya masuk tapi dikirim. Jinnya masuk tapi dia apa? Dikirim. Untuk apa dikirim? Yaitu kal maut wal junun wa khairuhuma minal afat. Untuk mati, supaya gendeng, supaya nggak bisa dapat jodoh, supaya nggak kerasan di pondok, supaya hancur rumah tangganya, supaya cerai dengan sinya, supaya dia cinta kepada kita, namanya velet. Velet itu jinnya juga dikirim. Nah, yang ketiga namanya ain. Namanya apa? Ain itu apa? Enak-enaknya ngomong begini. Jinnya belum masuk tapi sihir dari jinnya sudah masuk. Saya ulangi, jinnya sudah masuk. Kalau jinnya masuk namanya ketempelan. Sihirnya sudah masuk. Jinnya belum masuk tapi sihirnya sudah masuk. Jadi jin itu tidak memiliki kemampuan fisik, dia memiliki kemampuan sihir. Sihir itu apa sih? Sorfu syai' ila ghairu haqiqatihi, memalingkan sesuatu kepada selain bentuk aslinya. Contohnya ini kopiah. Saya sihir terus terlihat jadi air. Jadi yang asli kopiah. Ini terlihat air. You understand? Maka hati-hati, hipnoterapi pun bisa jadi sihir kalau faedah negatif. Saya juga hipnosis orang ini, saya sandal jadi telepon saya juga bisa. Tapi kalau pengaruhnya setelah dihipnotis kemudian masuk kondisi tren, kok dia kok pusing, alamat itu bisa jadi sihir. Nah, jangan main-main, di kita sudah saya hapus materi hipnoterapi murni, ilmu dari bawah dibawa-bawa. Tidak ada yang mengatakan orang sugestibel itu baik kecuali orang hipnoterapi. Orang sugestibel kok baik? Orang mudah dipengaruhi juga baik, Pak. Harusnya dia konsisten, tidak mudah dipengaruhi. Sugestibel kok baik, nggak ada yang baik. Karena kalau menurut hipnoterapi nanti kalau nggak sugestibel nggak bisa diapa-apain, nggak bisa disugesti, nggak bisa diapain, jadi mau sulit. You understand? Yes. Kayak orang paham sulit.
Kenapa disebut penyakitnya ain? Ain itu disebabkan karena seorang itu takjub kepada seseorang disertai dia ini ada pengaruh setan, karena ketempelan. Jadi orang ketempelan, dia itu takjub kepada anaknya, kepada suaminya, maka suaminya terjadi benjolan atau dia kurus. Maka orang kurus itu ada dua kemungkinan, ada tiga kemungkinan. Bisa jadi kena ain. Yang kedua bisa jadi karena istrinya galak. Yang ketiga cacingan. Jadi kalau Bang Kumis ini mungkin cacingan dia. Ingat-ingat. Kenapa ain disebabkan ain? Ain itu bukan ain fisik ini, namanya ainuka, matamu. Ainuka. Ain itu orang karena takjub. Orang itu kalau takjub, maka dia itu ekspresinya adalah di mata, bukan di telinga, bukan di mulut. Atau sih, loh, janda mudanya siapa ini? Allah, subhanallah. Terekspresi mata. Kan nggak mungkin ada orang cantik lewat muda, subhanallah. Nggak mungkin, masuk matanya, subhanallah. Kok gak kayak istriku? Hitam matanya. Maka orang Arab menyebut kalimat orang takjub itu disebut ain. Nah, jadi tiga-tiganya ini ada caranya, Pak, untuk mengetahui. Ada metodologi, ada rumus untuk menanganinya. Tulis, jangan melongo aja. Rumus menangani kesenvelan. Rumus menangani apa? Kesenvelan. Yaitu lalat dan sampah. Apa? Lalat dan sampah. Ngomong sampah jangan lihat saya, lihat pinggirmu itu. Lalat dan sampah. Selama sampahnya belum dibuang, lalatnya terus mengerumuni. Tulis kok malah melotot di saya. Ini sampai kena ain. Selama sampahnya belum dibuang, lalatnya terus mengerumuni. Lalat adalah jin. Sampah adalah perilaku. Perilaku garis miring sifat garis miring portal. Portal gaib. Maka selama manusia tidak bisa merubah sifatnya, tidak membuang sampahnya atau sifatnya, jin itu terus masuk ke jasadnya. Jin itu masuk ke jasadnya. Jadi metode rumusnya lalat dan sampah. Jadi kalau bapak-bapak saya tanya dulu, kalau ada orang itu di rumahnya banyak nyamuk, ternyata nyamuknya itu mengerumuni sampah, maka yang dibuang lalatnya atau sampahnya dulu? Sampahnya. Sekarang saya tanya ibu-ibu, nah karena ini semuanya masih mbak-mbak, masih unyu-unyu, berarti ibunya punya suami? Di mana suaminya? Nah, ini suaminya bermasalah. Istrinya tadi dititipkan kemana? Oh, ditinggal. Nah, ibu saya tanya, bu siapa namanya?
Bu Ayu kalau di kamarnya itu ada lalat mengerumuni masuk ke kamarnya. Ternyata lalatnya itu mengerumuni sampah yang dibawa suaminya di sakunya. Jadi saku suaminya ada sampahnya. Kira-kira yang dibuang itu suaminya atau lalatnya dulu? Lah iya loh, sampahnya kan dibawa suami. Berarti yang dibuangnya pilihannya dua, sampah atau suami? Kok sampah atau suami? Lalat atau suaminya? Ya suaminya dulu dibuang, nanti insya Allah lalatnya ikut terbuang. You understand? Yes. Begitu pula orang sering kesurupan, kayak dia nangis. Kamu rukyah puluhan kali tetap aja, kamu nggak paham. Besok kesurupan, misalkan ada orang kesurupan, kamu rukyah selesai, sadar belum tentu sembuh. Ingat-ingat, tulisan sadar belum tentu sembuh. Kamu gak tahu jin kok, pura-pura ngomong jin itu kayak itu, ngomong jin kayak orang pahaman. Sadar belum tentu apa? Sembuh. Maka perlu diagnosa. Gak cukup kalau sekedar buang sampahnya saja atau cara menangani kesurupan gampang. Lihat halaman 61. Tulis di situ, ditulis di halaman 61 itu tahapan berinteraksi dengan bangsa jin. Dicoret, bukan dicoret, dikasih keterangan cara menangani kesurupan. Cara yang pertama yaitu apa, Pak? Tidak boleh takut. Siapa ini? Nyi Roro Kidul. Allahu Akbar. Allahu Akbar maju. Allahu Akbar malah melarikan diri. Yang kedua, didakwai. Jangan seperti yang 350 ada kesurupan malah dibacakan ayat. Siapa yang ngajari? Katanya ini JLA. Siapa? Saya nggak pernah ngajari. Kalau ada yang kesurupan itu ditanya, diajak Islam, bukan diruqyah. Kayak 350 ngawur kuliahnya. Malah dibacakannya kesurupan kejet-kejet. Saya nggak ngajar itu loh, Pak. Jadi kalau ada yang tindakan seperti itu nyalai SOP. SOP-nya ditanya itu loh, lihat buku panduannya. Ada nggak baca kok, yang 350 cuma baca sampulnya doang langsung ruqyah. Nggak katam, itu yang tertawa paling banyak itu pasiennya belum muntah sudah muntah sendiri. Kan saya yang malu. Ditanya diajak Islam, kalau nggak mau Islam diapain? Itu dibaca dong. Terus cepet. Mana? Itu halaman 61 tadi cepet. 1 nggak takut, 2 apa? Didakwai, 3 apa? 3 hukum. Kalimat 3 kok. Cepat bacanya makanya. 3 dihukum. Hukum itu caranya dibacakan ayat-ayat ruqyah halaman 83. Itu ayat-ayat ruqyah 83 mana? 83 cepat dulu. 83 mana? Hop. 8 pira itu? 8 82. Ya wes, dilipat. Itu namanya menghukum. Setelah dihukum nggak mau pergi. TTC Habatul Sauda. Punya enggak? Habatul Sauda. Punya. Kalau habis gimana, Bos? Ya beli. Gimana kalian ini? Gratis terus. Yang ketiga, yang kelima. Ditarik. Harus hafal bacaannya. Ayo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Aynama Ayo tutup gerak. Ayo dihafalkan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak hafal jelas. Enggak apa wis to, paling pol innallaha ma'as